Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Firmansyah Katili. Saya mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dalam audit, yaitu membahas terkait bukti audit. Kalau kita pikirkan, apa yang paling menentukan kualitas sebuah audit? Jawabannya ada pada bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Tanpa bukti yang cukup dan berkompeten, auditor tidak akan bisa memberikan opini yang andal. Jadi, bisa dibilang bukti audit adalah fondasi dari keseluruhan proses audit. Nah, secara sederhana, bukti audit adalah segala informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk mendukung kesimpulan dan opini atas laporan keuangan klien. Bukti ini tidak hanya berupa dokumen angka, tapi juga bisa berupa hasil wawancara, observasi, konfirmasi dari pihak luar, bahkan perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor itu sendiri. Nah, tujuan pengumpulan bukti adalah memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor selalu menghadapi pertanyaan, seperti bukti apa yang perlu dikumpulkan dan seberapa banyak bukti harus dikumpulkan. Kalau bukti terlalu sedikit, kadang opini bisa saja tidak valid. Dan kalau bukti terlalu banyak, proses audit jadi boros waktu dan juga memakan biaya. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan jenis bukti yang paling relevan, jumlah bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan, serta biaya dan waktu dalam mengumpulkan bukti. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan antara kualitas, kuantitas, dan biaya. Ada beberapa kriteria penting dalam menilai kualitas bukti audit. Ini kita berbicara soal karakteristik dari bukti audit itu sendiri. Yang pertama, kompetensi atau reliability, di mana bukti harus bisa dipercaya karena bukti yang meragukan tidak berguna meski jumlahnya banyak. Yang kedua itu ada kecukupan atau sufisiensi, di mana jumlah bukti harus cukup untuk mendukung kesimpulan yang diukur lewat ukuran sampel. Yang ketiga itu efek gabungan dari kompetensi dan kecukupan. Nah, ini melihat secara bersamaan karena bukti yang sangat kompeten bisa mengurangi kebutuhan jumlah dan sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada persuasiveness versus cost, di mana auditor harus mencari bukti yang paling persuasif dengan biaya yang paling wajar. Dengan kata lain, auditor harus efektif sekaligus efisien dalam mengelola bukti. Nah, mari kita lihat faktor-faktor yang membuat bukti audit dianggap kompeten atau andal. Yang pertama itu harus relevansi, di mana relevansi memastikan bukti sesuai dengan tujuan audit yang diuji. Yang kedua itu independensi penyedia. Ini menunjukkan bahwa bukti dari pihak luar lebih bisa dipercaya daripada bukti internal perusahaan, seperti konfirmasi saldo bank langsung dari bank itu sendiri. Yang ketiga ada efektivitas pengendalian internal. Nah, ini berpengaruh karena kalau sistem internal perusahaan kuat, bukti internal bisa lebih dipercaya. Sebaliknya, kalau sistemnya lemah, bukti eksternal lebih diutamakan. Yang keempat itu pengetahuan langsung auditor. Kenapa pengetahuan langsung auditor? Karena ini membuat bukti yang diperoleh secara langsung, seperti menghitung kas, itu lebih kuat daripada bukti tidak langsung. Yang kelima itu ada kualifikasi penyedia. Ini penting karena bukti hanya dipercaya kalau disediakan oleh pihak yang kompeten. Misalnya, laporan uji mutu berlian itu lebih valid jika dibuat oleh ahli permata. Yang keenam, itu ada tingkat objektivitas. Tingkat objektivitas menunjukkan bukti objektif seperti konfirmasi piutang lebih andal daripada bukti yang membutuhkan penilaian secara subjektif. Dan yang terakhir itu ada ketepatan waktu. Ini memastikan bukti lebih relevan kalau dikumpulkan dekat dengan tanggal laporan keuangan.
Nah, selanjutnya kita membahas jenis-jenis bukti audit. Standar audit mengklasifikasikan bukti audit ke dalam beberapa jenis utama. Yang pertama itu ada physical examination, di mana physical examination ini adalah pemeriksaan fisik langsung terhadap aset berwujud seperti menghitung persediaan atau kas. Bukti ini sangat andal tapi hanya membuktikan keberadaan, bukan kepemilikan atau nilai. Yang kedua itu konfirmasi, di mana ini adalah permintaan tanggapan tertulis dari pihak ketiga independen, seperti konfirmasi saldo bank atau piutang. Ada konfirmasi positif yang mengharuskan pihak ketiga memberikan jawaban. Dan ada konfirmasi negatif yang hanya dijawab jika tidak setuju. Yang ketiga itu ada dokumentasi. Dokumentasi sini penting, meliputi pemeriksaan dokumen internal maupun eksternal, seperti faktur penjualan atau kontrak, di mana dokumen eksternal umumnya lebih andal. Yang keempat itu adalah analytical procedure, di mana ini adalah perbandingan angka atau tren untuk menilai kewajaran seperti membandingkan margin laba dengan tahun sebelumnya. Yang kelima itu ada inquiries, di mana ini adalah informasi lisan atau tertulis dari manajemen atau staf. Namun bukti ini lemah kalau berdiri sendiri dan harus didukung oleh bukti lain. Yang keenam itu ada reperformance, di mana ini adalah pengulangan perhitungan atau prosedur yang dilakukan oleh klien seperti menguji ulang pencatatan penjualan. Yang ketujuh ada observasi. Observasi adalah penyaksian langsung aktivitas klien seperti melihat proses absensi. Nah, kelemahannya di sini, ini hanya menunjukkan kondisi yang terjadi pada saat itu. Yang ke-8 itu ada recalculation, di mana ini adalah pemeriksaan kembali perhitungan arithmetical client seperti menghitung ulang depresiasi. Dari ke-8 jenis bukti ini, biasanya digunakan secara kombinasi, karena tidak ada satupun bukti yang bisa menjawab semua tujuan audit. Jadi dari jenis-jenis bukti ini akan dikombinasikan lagi. Misalnya kita menggunakan jenis bukti antara konfirmasi dan dokumentasi. Atau kita bisa nambahin juga observasi ketika kita ingin melihat kondisi yang lebih jelas pada saat itu. Nah, selain jenis-jenis bukti tadi, ada juga nih teknik audit yang merujuk pada cara spesifik memperoleh bukti. Jadi tadi buktinya. Nah, ini sekarang kita melihat bagaimana sih teknik audit atau keputusan pengambilan bukti yang tadi sudah kita sebutkan ada 8 jenis bukti tersebut. Yang pertama itu ada inspeksi, ada tracing, ada vouching, ada counting, ada scanning, dan CAATS. Inspection itu adalah pemeriksaan dokumen asli seperti faktur. Tracing itu menelusuri transaksi dari awal hingga pencatatan akhir. Ya, vouching itu memeriksa catatan akuntansi kembali ke dokumen sumber. Ada juga tadi counting, di mana ini menghitung ulang aset fisik seperti kas di berangkas. Yang selanjutnya itu ada scanning. Ini adalah pemindahan cepat untuk menemukan anomali transaksi. Dan ada juga tuh si CAATS. Ini adalah menggunakan software audit untuk memeriksa data dalam jumlah besar secara otomatis. Nah, dalam praktiknya, auditor harus mengambil beberapa keputusan penting. Prosedur apa yang akan digunakan, ukuran sampel yang diperlukan, item mana yang dipilih, dan kapan prosedur itu dilakukan. Keputusan ini harus mempertimbangkan risiko salah saji dan efektivitas pengendalian internal klien. Supaya terstruktur, auditor menyusun semua ini dalam audit program yang berisi daftar prosedur, penanggung jawab, ukuran sampel, waktu pelaksanaan, dan tujuan masing-masing prosedur. Nah, supaya lebih mudah, saya mau memberikan satu analogi sederhana nih terkait bukti audit ini. Mari kita ibaratkan bukti audit seperti bukti dalam pengadilan. Hakim tidak bisa memutuskan perkara hanya berdasarkan cerita. Dibutuhkan dokumen, saksi, rekaman, atau barang bukti fisik. Semakin banyak bukti yang relevan dan terpercaya, semakin yakin hakim dalam mengambil keputusan. Sama halnya juga nih dengan auditor. Ia seperti hakim yang menilai laporan keuangan tanpa bukti yang cukup dan kompeten.
opini auditor tidak akan punya kekuatan. Dengan memahami konsep bukti audit, kita bisa lebih mengerti bagaimana auditor bekerja untuk membangun dasar opini yang kuat, bukan hanya berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan bukti yang sahih dan relevan. Bukti audit adalah dasar utama yang harus dinilai dari segi kompetensi dan kecukupan dengan mempertimbangkan faktor relevansi, independensi, objektivitas, pengetahuan langsung, kualifikasi, dan ketepatan waktu. Yang terpenting, bukti harus persuasif namun diperoleh dengan biaya yang wajar. Demikian presentasi saya mengenai bukti audit, kurang dan lebih. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.